Ada beberapa ayat di sini akan disebutkan berhubungan dengan masalah prosesi terjadinya kiamat dan tanda-tanda. Cuma dalam buku Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau menggabungkan semuanya, jadi bercampur baur dalil. Makanya saya akan bacakan dulu semua dalilnya, dan nanti kita akan coba susun prosesi kejadian kiamat itu sendiri. Sekarang ayat yang dibacakan adalah ayat yang berhubungan tentang masalah salah satu tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi ada 11 tanda-tanda kiamat besar yang disepakati oleh para ulama. Salah satunya adalah ini. Surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Sampai sini saya tahan dulu dan kita akan jelaskan 10 atau 11 tanda-tanda kiamat itu. Bagi teman-teman yang memegang bukunya bisa melihat di halaman 86. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2901. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada besar, ada kecil. Tentu kalau tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Muslimnya juga yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai aku diutus menjadi Nabi. Hitunglah 6 tanda-tanda kiamat, ini kecil. Lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Berarti sudah ada 3 dan sudah terjadi. Kemudian akan tersebarnya penyakit taun. Dan ini sudah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Terbebasnya Palestina di zaman Umar radhiyallahu anhu, gitu kan. Kemudian pembebasan negeri Persia terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Berkumpul semua itu. Jadi 6 tanda-tanda ini sudah kelihatan semuanya. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah terjadi, ada yang sedang terjadi sekarang dan ada yang belum terjadi. Kalau yang sedang terjadi seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang mengganti nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh, seperti sekarang misalnya menggantinya dengan istilah-istilah lain. Ya nama inilah, ya merek itulah, ya cuman sekian 5% alkoholnya dan seterusnya. Hadis yang lain, tidak akan terjadi kiamat sampai zina tersebar, dianggap biasa, dan juga banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan juga minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa. Hadis sahih semuanya. Jadi ini semua kita lihat depan mata kita, sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Kemudian yang belum terjadi, itu seperti misalnya kalau tanda-tanda kiamat kecil terakhir sekali namanya Malhamah Kubra. Peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Yang ini disebutkan panjang lebar dalam hadis Bukhari lebih dari 3 lembar kalau tidak salah. Hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum, ya, orang-orang Nasrani. Mereka akan bersatu, kalian akan bersatu dengan mereka untuk memerangi satu kaum, tapi tidak disebutkan kaum ini siapa. Yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini, kemudian kita bersatu memerangi satu kaum. Allahu a'lam siapa mereka. Sebagian ulama berijtihad mengatakan komunis, ada yang mengatakan kapitalis dan segala macam istilah, tapi kita beriman bahwasanya itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memenangkan peperangan, pasukan tahaluf ini, sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan dan tersisa pasukan di negeri Syam. Dan dari hadis ini juga ulama sekarang mengatakan kasus Syria ini akan berakhir dengan sendirinya. Karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam, ya, sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar. Pada saat itu pasukan muslimin, ya, sedang pulang ke negeri Syam bersama dengan pasukan Bani Asfar ini, ya, suku yang dikatakan dari bangsa Romawi. Kemudian mereka mengangkat bendera salib sambil mengayungkan dan mengatakan, kamilah yang telah memenangkan peperangan ini. Maksudnya kekuatan Nasrani. Maka yang muslim sempat teman-teman mereka mengatakan, ini kan kita sekutu, bagaimana caranya kalian mengaku ya memenangkan sendiri. Terjadi cekcok di antara mereka. Lalu kata Nabi SAW, akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid, terbunuh semua. Lalu hari kedua beberapa muslimin bersatu untuk, ya, berperang
dan mereka juga dikaruniakan Allah mati syahid. Hari ketiga berkumpul lagi muslimin untuk mereka berpegang pada satu kesepakatan untuk tidak akan membiarkan bahwasanya orang-orang Nasrani menganggap menang sendiri. Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah, dikaruniakan syahadah, mati syahid. Nanti hari keempat barulah berkumpul seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Lalu terjadilah perang besar antara kalian dengan Bani Ahmar, dan mereka dibawa naungan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka dibawa 80 negara. Jadi perang besar-besaran. Dan di dalam kegiatan orang-orang Nasrani, di sebagian pastor dan pendeta, mereka menamakan akan terjadi nanti perang salib besar, puncak daripada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita sebagai orang muslim bukan sedang memicu emosi untuk mempersiapkan diri, tapi memang ini hadis Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan kita akan berperang melawan mereka, dan ini perang besar-besaran seluruh dunia akan terjadi. Maka kalian pun akan berperang, tapi tidak disebutkan waktunya berapa lama, sampai pasukan kalian menembus wilayah Rum dan kalian berhasil menjebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih, berzikir. Dan tembok ini sebagian ulama mengatakan adalah Vatikan. Karena memang satu-satunya markas orang-orang Nasrani yang menggunakan pintu gerbang. Kalau dibuka dianggap ada sebuah keputusan penting, kalau ditutup berarti sudah segala macam ya yang mereka kultuskan sekarang. Temboknya itu akan rubuh dengan takbirnya muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan karena banyaknya jumlah pasukan sampai akhirnya suara mereka begitu bergemuruh dan akhirnya meruntuhkan tembok itu. Allahu a'lam, itu makna hadis. Kemudian pada saat itulah syaitan, iblis menjelma jadi manusia lalu teriak di tengah-tengah pasukan muslimin berkata, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Maka teriakan ini membuat pasukan muslimin, mereka tahu benar pada saat itu hadis Nabi SAW yang berbunyi, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian walaupun ke gunung-gunung. Gitu kan. Janganlah seseorang dari kalian berkata imannya kuat lalu dia sengaja menemui Dajjal, akhirnya dia menjadi pengikutnya. Jadi para mujahidin tahu masalah itu. Mereka bukan tidak berani, tapi mereka mengikuti sabda Nabi SAW. Maka mereka pun akhirnya pada klub pulang masing-masing. Kata Nabi SAW, mereka pun bubar ke wilayah masing-masing. Pada saat mereka tiba di wilayahnya, ternyata Dajjal tidak ada. Itu berita dusta. Dan pada saat itulah Dajjal keluar. Pada saat itulah Dajjal keluar. Dan Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Jadi ini akan terjadi. Ini sekaligus saya menitik beratkan, ya, tidak bolehnya sembarangan orang ngomong. Sekarang soalnya ada beberapa orang, semoga Allah berikan hidayah, menentukan tahun ya akan terjadi kiamat. Bagaimana caranya menentukan tahun? Ini tanda-tanda depan mata kita masih ada yang belum terjadi. Dan ini peperangan besar seluruh dunia, ini nggak main-main, ini bukan perang 1-2 hari. Ini peperangan yang besar sekali, gitu kan? Jadi Allahu alam kita masih menemukan atau tidak. Tapi yang jelas menurut tanda-tanda sekarang kita masih ada di fase-fase tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Tapi kita menyampaikannya, gitu kan? Yang jelas ini sesuatu yang masih Allahu alam. Berapa lama? Tapi dari hitungan tahun tidak mungkin 20-30 tahun. Bukankah banyak orang menebak-nebak tahun 2000 sekian akan kiamat, 2000 sekian akan kiamat. Ini semua dari mana? Kita punya kiai dan guru kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada sebelum terjadi kiamat. Tanda-tanda itu tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat besar. Ada 11 yang disepakati tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Dan Dajjal ini diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan. Dan ini digunakan untuk nama seseorang yang memang akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Makanya kita dalam tahiyat membaca wa'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnahnya masih dajjal. Nanti akan saya paparkan panjang lebar. Yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, maka akan keluar Mahdi. Yang kata Nabi SAW, akan keluar seseorang yang sama namaku, Muhammad bin Abdullah, akan sama paras wajah dan poster tubuhku, sama persis dengan Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, dan dari keturunanku, dari kota Madinah. Jadi kan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu, karena memang sekarang yang banyak di Madinah itu turunan Hasan radhiyallahu anhu.
maka dia akan keluar dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Kemudian dia keluar dari Madinah ke Mekah lalu dibaiat dengan 300 orang, lalu kemudian mereka membentuk pasukan untuk mengejar Dajjal. Kemudian yang ketiga, pada saat itu, nanti akan saya jelaskan penyelidikan ini garis umumnya dulu. Yang ketiga akan turun Nabi Isa alaihissalam. Pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di masjid, ya, Menara Putih, dikatakan, dan subhanallah, masjid itu kata ulama hadis ada sekarang di Damaskus, di ibu kota Syria. Ada masjid yang disebutkan Menara Putih dan Nabi SAW sebutkan dengan nama Menara Putih. Nanti mereka akan tinggal sholat asar situ lalu Isa alaihissalam turun. Kemudian setelah itu, setelah Isa alaihissalam ya, datang turun kemudian memerangi Dajjal, datang tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat adalah Ya'juj wa Ma'juj. Dua suku yang dari anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berbeda dengan kita. Mereka sangat beringas, memakan semuanya. Kala jengking, ular, hewan-hewan, jumlahnya banyak. Bahkan seseorang di antara mereka tahu kalau akan mati kalau seandainya sudah memiliki 1000 orang anak. Dan mereka akan membuat kerusakan, membunuh semua yang ditemui. Kafir, beriman, tidak ada urusan. Selain mereka akan dibunuh. Ini ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti. Ringkas cerita, mereka akan buat kerusakan dan Allahu a'lam berapa lama di situ. Isa alaihissalam dan kaum mukminin akan sembunyi di gunung-gunung dan mereka akan mati bukan dengan peperangan dengan kaum mukminin tapi dengan doa Isa alaihissalam yang berdoa lalu Allah matikan mereka dengan satu kali mati. Maka semua miliaran orang yang Ya'juj ini mati tiba-tiba. Kemudian Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah mereka karena seluruh bumi ini dipenuhi dengan jenazah mereka. Sampai disebutkan dalam hadis mereka akan turun di sebuah sungai Tibriyah di wilayah Syam. Mereka minum sungai tersebut, orang terakhir mereka datang sudah nggak temukan lagi ada airnya, saking banyaknya jumlahnya. Dan saya pernah tanyakan ke dosen saya sendiri waktu tingkat 3 kuliah bicara masalah Ya'juj Ma'juj ini, saya bilang, Syekh, apakah ada orang dari kita yang ikut dengan pasukan mereka? Maka syekhnya mengatakan sama sekali tidak ada. Karena kita beranjak daripada hadis Nabi SAW, seseorang yang antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 orang anak. Dan mereka akan membunuh semua selain mereka. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Kemudian setelah mereka mati pun, Isa AS berdoa, lalu Allah SWT datangkan burung-burung yang besar dari arah barat, yang mencengkram mereka satu-satu, lalu dibuang ke lautan ke arah timur. Kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan kotoran-kotoran mereka. Jadi sudah ada tanda-tanda kiamat pertama Dajjal, nanti akan saya ceritakan ceritanya. Kemudian ada Mahdi keluar dari Madinah, kemudian turunnya Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj Ma'juj. Setelah berjalannya waktu, maka akan terjadi orang-orang kufur kembali kepada risalah langit. Setelah pada saat itu Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, sudah mulai sebenarnya tentram, orang sudah mengenal Allah, tapi dengan berjalannya waktu manusia mulai lalai, mulai lagi kembali menyembah berhala, mereka lagi berbuat zina, mereka melakukan kekacauan, maka keluar tanda-tanda kiamat besar yang kelima, yaitu keluarnya dabbah atau hewan melata. Yang hewan melata ini akan keluar dari tanah, berbentuk seperti hewan, tapi dia bisa berbicara, dan dia membawa cap, yang dia mencap orang beriman dan orang kafir. Setiap kali mereka buat kesalahan, ya diingatkan oleh dabbah ini, kalau kamu sedang lalai dari jalan Allah, kembalilah. Dan itu tadi yang ayat yang kita bacakan surah An-Naml ayat 82. Kemudian setelah itu datang tanda-tanda kiamat yang keenam. Setelah keluarnya dabbah, maka akan terjadi 6, 7, 8 sekaligus tanda-tanda kiamat ini. Yaitu terjadinya longsor besar di wilayah timur Jazirah Arab. Tepatnya wilayah timur itu Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, itu wilayah timur Jazirah Arab. Akan terjadi longsor besar yang tidak bisa lagi ditutup. Dan terjadi juga longsor besar, tanda-tanda kiamat yang ketujuh, itu adalah di Jazirah Arab dan juga terjadi di wilayah baratnya Jazirah Arab, yaitu wilayah Afrika. Dan ini juga akan longsor besar, gitu kan. Kemudian terjadilah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, yang ke berapa? 9. Keluarnya api dari wilayah Ka'rul Aden namanya, atau wilayah padang pasirnya wilayah Aden. Aden salah satu kota di Yaman, gitu kan. Dan sekarang ini sudah ada diangkat di YouTube, dicuplikan, dan saya pernah lihat sebagian padang pasir wilayah Aden ini yang disebutkan dengan Ka'ril Aden itu memang tidak ada orang yang tinggal situ karena panasnya, gitu kan. Dan ada wilayah padang pasir yang sempat terbelah dan mereka melihat dan diteliti secara ilmiah di bawah itu ada api yang sangat besar. Jadi ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian selanjutnya akan terbit matahari dari barat sebagaimana dia biasa terbenam dari situ. Ini ada berapa? 10 ya? Berarti ada satu yang tertinggal ya. Iya, keluarnya asap, maaf. Jadi sebelum terjadinya longsor 6, 7, 8 tadi, yang keenamnya itu adalah kelihatannya kabut. Di seluruh muka bumi ini akan terjadi kabut yang menutupi bumi ini, dan semua dunia ini akan melihat kabut itu dalam beberapa waktu. Inilah 11 tanda-tanda kiamat besar. Baik, kita akan rincikan dengan izin Allah satu persatu. Kalau terjadinya atau keluarnya Dajjal, ini disebutkan dalam banyak hadis, banyak sekali, dan ini yang paling banyak diingatkan. Di antaranya hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan. Ya. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan. Dajjal memiliki ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya mendekati hitam. Ya. Jadi sawo matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar, ya. Dan orangnya mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Kemudian orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi SAW, pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan, dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Ini bahasa wahyunya begitu. Allahu alam seperti apa, yang jelas dia bergunung-gunung memiliki makanan, dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini. Tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan lewati, melainkan akan dilewati kecuali Madinah dan Mekah. Itu yang dia tidak bisa masukin. Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dan ini kemungkinan kata sebagian ulama, dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan, akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Wilayah Yahudi ini subhanallah, sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudiyah. Diberikan nama itu. Dan mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Khurasan itu Iran. Gitu kan? Dan sekarang ini sudah ada. Semua ini ada. Tidak mungkin salah sabda Nabi SAW. Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70.000 orang Yahudi. Dan sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu teknologi sangat canggih seperti sekarang, lebih canggih lagi, gitu kan? Sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini dengan 1 tahun 2 bulan 2 pekan itu sudah kelilingi seluruh dunia. Dan setiap kali kata Nabi SAW dia memasuki sebuah wilayah dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit, perekonomian mereka, ya, perkebunan, peternakan semua akan subur. Dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal tidak mau beriman, maka akan susah, hujan tidak turun dari langit, hasil mereka mengurang dan seterusnya. Jadi memang ini sabda Nabi SAW, disuruh kita menghindar, bukan melawannya. Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi dan banyak sekali pengikut-pengikutnya. Kata sebagian ulama hadis, beritanya akan merambak sangat cepat dan banyak pengikutnya karena menggunakan media. Kemungkinan menggunakan media kayak kita sekarang merambat luar biasa, mudah ditangkap informasinya. Dajjal akan dikenal oleh orang-orang, Jadi orang-orang akan banyak yang tidak beriman sama Allah, yang munafik, semuanya ikut. Termasuk ada yang mengaku Islam tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi sampai dia tiba di Madinah. Yang diceritakan kota Madinah. Dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah karena di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghembuskan pedang. Ada 2 malaikat yang menghembuskan pedang dan menghadangnya. Maka Dajjal pun tidak bisa masuk. Allahu alam bagaimana ini terjadi, tapi ini sabda Nabi SAW. Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Sebagian ulama yang pernah saya tangkap bahasa mereka mengatakan batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami. Jadi di situ dianggap kalau sudah keluar dari situ berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri. Allahu alam, ini ijtihad tentunya. Tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi,
Lalu mereka mengatakan, iya, kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah, sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih, gitu kan? Tanpa disadari dengan menggunakan marmer putih, besar, begitu juga dengan perluasannya nanti. Memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah, gitu kan? Ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi, dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW, sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya. Jadi gempa dan hanya tinggal di sana orang-orang beriman. Hanya tertinggal di sana orang-orang beriman. Lalu keluarlah sebelum Dajjal pergi, keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW orang terbaik pada saat itu. Orang terbaik pada saat, orang yang paling luar biasa imannya. Masih muda di sini ulama mengatakan istilah syab dalam bahasa Arab bisa dari mulai balik 12 tahun sampai 40 tahun. Nanti keluar seorang anak muda yang diistilahkan syab antara umur ini, kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal. Maka Dajjal pun mengatakan menangkapnya segera dan mengatakan saya Tuhanmu. Maka orang tersebut mengatakan kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis yang lain dikatakan setiap orang mukmin bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur. Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak, tapi dia akan bisa membaca dengan hikmah Allah. Matanya orang mukmin bisa melihat itu sehingga dia tahu ini adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah dua dari kepala sampai kemaluannya sehingga anak muda itu terbelah dua dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak. Lalu Dajjal berkata, bangkitlah, bangkit kembali bersatu. Lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Maka Dajjal mengatakan, maka anak muda itu mengatakan, justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu dia berusaha membunuhnya tapi dia tidak mampu lagi. Allah sudah selamatkan. Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut. Lalu puncaknya Dajjal menuju ke Palestina. Dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut. Babulut dalam hadis. Subhanallah, sekarang ini sudah ada kota di Israel yang mereka rebut wilayah Palestina, sebuah seperti kecamatan, ya, kalau yang saya tangkap, saya depan ada cuplikannya, itu ternyata diberikan nama Babulut oleh orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam hadis dengan lafaz itu Babulut, ya, Bablut, gitu kan. Ini subhanallah saya lihat cuplikannya Babulut, gitu. Ini luar biasa ini, seperti sabda Nabi SAW. Dan sekarang mereka lagi fokus membangun, menjadikan wilayah itu wilayah yang paling mewah di Israel. Subhanallah, gitu kan. Dajjal akan menuju ke sana dan sementara dia menuju ke sana, setiap wilayah yang dia lewatin, salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari adalah dia akan melewatin satu wilayah yang sangat banyak masyarakatnya. Ya Allahu alam ini di mana? Apakah di wilayah Cina? Apakah di pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar. Kita tahu sekarang Cina sama India ini tempat yang sangat luas. Banyak masyarakatnya, dia akan melewati wilayah yang banyak masyarakatnya, lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya, Allahu alam, ini presiden kah, raja kah, kepala suku kah, dia akan berkata bahwasanya saya Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, apa buktinya kau Tuhan saya? Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau akan percaya saya Tuhanmu? Maka orang itu berkata, tentu saja. Ada Dajjal, tunjukkan kuburannya, ditunjuk kuburannya, lalu Dajjal mengatakan keluarlah. Maka keluarlah orang tuanya dan berkata ibu ayahnya, ikutlah pada orang ini karena ikutlah pada ini karena dia adalah Tuhanmu. Maka akhirnya kepala suku atau kepala negara itu pun menyatakan ikut dan seluruh masyarakatnya ikut. Jadi luar biasa, miliaran orang jadi pengikut Dajjal pada saat itu. Maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu. Berkata apa? Itulah dua syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Untuk menipu manusia. Dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel. Lalu kemudian dia menuju ke Palestina. Tapi disebutkan Israel, dikatakan Palestina dalam hadis. Lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi. Lalu Dajjal berpesta pora di sana dengan pengikut-pengikutnya mentuhankan dia. Dia berikan makanan, kaya raya, segala macam dia bisa lakukan, fitnah, gitu kan. Akhirnya keluarlah. Pada saat sementara dia berjalan ke Babulut dan tiba di Babulut, keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW tadi saya bilang, keluar dari Madinah. Kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung, gitu kan. Tadinya dia faham agama tapi belum diaplikasikan, sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan, ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya. Di telapak tangannya ada seperti bekas, ya, tanda lahir.
Tapi yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW, alisnya seperti busur panah, kulitnya putih, orangnya tinggi, besar, kekar, gitu kan. Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu, lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan, engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah, kata Nabi SAW, lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya, lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu alam berapa jumlahnya pada saat itu. Lalu mereka menuju ke Palestina, melewati negeri Palestina, melewati negeri Syria, dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baydha tadi, menara putih yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga, Isa alaihissalam akan turun. Kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun, rambutnya basah, meneteskan air, dan memegang dua sayapnya malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mukminin akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun dan dia masuk. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah satu-satunya orang, ya, salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun, lagi berkumpul gini mau sholat, pas mau iqamah sholat Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan, bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Turunnya kelihatan dan mereka masuklah. Lalu kemudian Mahdi mengatakan, silakan memimpin hai Nabiullah. Kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut, tiba di Babulut. Saya tutup dengan kisah Babulut ini. Pada saat tiba di Babulut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan, siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan, Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati, gitu kan? Punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. Dan akhirnya begitu melihat Isa, dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin, gitu kan? Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati. Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas, yang akhirnya membuat Dajjal mati. Pada saat itu pun Yahudi mengetahui masalah itu, sehingga mereka menyebar. Ya, mereka menyebar dan Isa alaihissalam sudah tahu instruksi dari Allah untuk membunuh semua pengikut Dajjal. Maka semua pun pengikut Dajjal dari Yahudi ini menyebar di bawah pohon, di atas batu, dan semuanya akan berbicara mengatakan, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka semuanya pun dibunuh oleh kaum muslimin, kecuali satu pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang punya duri dan buahnya pahit. Dulu di kuburan Baqi cukup banyak, ya. Sekarang subhanallah di Israel paling banyak ditanam pohon garkat, karena mereka tahu bahwasanya itu tidak akan berbicara untuk menunjukkan siapa mereka. Jadi kebodohan orang Yahudi tahu kebenaran ini tapi mereka tidak beriman. Makanya wajar Ibnu Abbas berkata dalam nama ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang bermuka adalah Dajjal, adalah orang-orang Yahudi karena kebodohannya. Maka pada saat itu pun dibunuhlah semuanya, dan termasuk kata ulama hadis sebenarnya yang sembunyi di sekitar pohon garkat. Garkat ini tidak bicara, hai muslim ini Yahudi. Tapi orang Islam pada saat itu kata ulama hadis mengetahui kalau ini pohon garkat. Mengetahui kalau ini pohon garkat. Jadi memang sudah punya gambaran, sehingga walaupun sembunyi di pohon garkat tetap akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi tidak mengikrarkan syahadat. Mereka walaupun sudah tahu kebenaran, mereka memang tidak mau syahadat. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangankan Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW saja di zamannya, kata beliau, kalau ada 12 orang dari Yahudi yang mengucapkan syahadat, beriman pada saya, maka seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, 12 orang saya sudah cukup. Tapi pada saat itu pun sama, walaupun dibunuh mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Ini juga terjadi pada saat terjadi pembunuhan suku Quraidah.
Jadi pada saat itu Nabi SAW mengepung mereka, diberikan kesempatan untuk taubat. Mereka tidak mau, akhirnya mereka menganggap kalau dibunuh oleh Nabi SAW, dibunuh oleh kaum muslimin, mereka akan menuju ke surga. Gitu kan. Jadi mereka pasrah dengan dibunuh. Mereka anggap itu akan menuju ke surga. Dan ini kebodohan. Ya, ini kebodohan. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini. Dan Isa AS akan memimpin di muka bumi selama, ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Membuat keadilan, dan Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada rumah satupun, kata Nabi SAW, di muka bumi kecuali akan masuk ke dalam Islam, baik dalam keadaan mulia ataupun menolak, terhina. Jadi sudah tidak ada, seluruh muka bumi ini akan jadi Islam pada saat itu. Jadi sampai sini insya Allah bahasan kita akan lanjutkan nanti, pertemuan akan datang, dan silakan kalau ada pertanyaan. Yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran benar-benar pada malam kemuliaan. Itulah Al-Qadr tadi ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apakah apakah kamu atau apa yang kamu ketahui tentang malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti akan kita maknakan itu ya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dalam surah Ad-Dukhan, surah nomor 44 ayat 3 yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi. Itulah malam Al-Qadr. Dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Nah, di sini orang banyak melalaikan masalah ini. Ya. Oleh karena itu saya ingin berbagi. Ya, ibu-ibu kalau mau beli pakaian, baju lebaran dari sekarang. Jangan akhir Ramadan. Ya. Akhir Ramadan itu malam-malam ganjil. Malam Lailatul Qadar, bukan di mall. Bukan di pasar, gitu kan. Tapi dipersiapkan dari sekarang. Sekarang tukang jahit masih kosong orderannya, masih bisa milih, banyak waktunya. Jangan masuk Ramadan, mulai 1 Ramadan udah selesai urusannya nih. Ya, semua sudah siap. Ya, sebagaimana ibu belanja untuk kebutuhan 1 bulan makan, sahur, buka puasa, nah sama pakaiannya segala macam. Jadi dari sekarang dipersiapkan gitu ya. Itu lebih baik. Karena kadang-kadang kita di Indonesia ini sayangnya awal Ramadan ramai masjid. 3-4 hari seminggu pertama, setelah itu kosong. Sampai makin akhir makin kosong masjid itu. Padahal justru malam mulia ini di situ. Malam mulia itu di situ. Dan apa kata Nabi SAW tentang menghidupkan malamnya Lailatul Qadar? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan kata Nabi SAW, ini tentunya hadis yang masyhur, ya diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain kata Nabi SAW, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kejar Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa maknanya 1000 bulan? Kalau kita hitung ini supaya lebih mudah difahami, 1000 bulan mungkin agak sulit orang faham. 1000 bulan itu Bu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Maknanya, rinciannya, kalau ibu baca subhanallah sekali aja pas Lailatul Qadar, sama dengan pahalanya subhanallah 1000 bulan. 83 plus 4 bulan. Sedekah 1000 rupiah sama dengan sedekah 1000 bulan. Sholat malam sama dengan 1000 bulan. Terus begitu. Semuanya dilipat gandakan seperti 1000 bulan. Ini nggak ada kecuali di Ramadan. Maka maksimalkan. Justru 10 terakhir Ramadan itu Nabi SAW lebih menguatkan ikatan sarung beliau dan membangunkan istrinya untuk sholat malam bersama-sama. Jadi kalau malam-malam lain tidak seperti itu, tapi malam 10 terakhir luar biasa. Sampai ada hukum i'tikaf di masjid dan seterusnya. Maka ini dimaksimalkan ya. Ini juga kalau kita korelasikan dengan tadi umroh Ramadan, kalau ibu bisa ambil yang akhir Ramadan itu lebih tepat lagi. Sehingga bisa mengejar di malam-malam ganjil itu. Yang ke-11 ya, ini bulan pelipat gandaan pahala. Kita bisa melipat gandakan tambahan pahala. Artinya kalau puasa Ramadan kita bisa dapatkan 30 hari pahala puasa kalau udah 30 hari ya. Kita masih bisa mendapatkan pahala lebih dari itu. Ya, misalnya kita mau 60 pahala, 90 pahala, kelipatan 30 lah ya, karena 30 hari Ramadan. Bagaimana caranya? Dengan membuka puasakan orang. Gitu ya. Ini selalu kita kejar, buka puasakan orang. Ibu walaupun maaf lagi haid, tetap bisa raih pahala ini. Ya, menyiapkan mungkin buka puasa buat suami atau masjid dekat rumah gitu ya. Biasanya itu saya tahunya di Indonesia itu ada bagus juga program ya. Sebagian Pak RT atau Bu RT biasanya buat program masjid atau marbu masjid gilirkan buka puasa dari rumah-rumah ya. Tapi ada sebagian keluarga yang unik nih. Begitu tiba gilirannya dia masih tanya, oh sudah giliran saya ya.
Seakan-akan dia heran kenapa gilirannya tiba. Harusnya kalau bisa dari awal Ramadan, ibu sudah blok masjid dekat rumah, semua buka puasa dari saya ya. Nah, gitu itu benar. Atau kalau tidak bisa semuanya, kurmahnya aja. Kalau tidak bisa air mineral. Ini sering saya sampaikan kalau mau Ramadan, air mineral itu kan satu dus isinya 48 gelas ya. Antara 25.000 sampai 20.000 sampai 30.000 saja harganya. Kalau kita bisa nyumbang satu hari satu dus air mineral saja, misal. Dan itu dikasih satu orang, kalau Ramadan kan orang semua buka puasa di masjid. Maka diminum oleh 48 orang, artinya hari itu kita dapat 49 puasa. Kita satu dengan 48 orang lain. Karena waktu Nabi SAW sampaikan hadis tentang man fattara sha'iman, siapa yang buka puasa kan orang yang puasa, kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri sha'imin syai'a. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia buka puasa kan tanpa dikurangi sedikit pun. Ada sahabat yang nyeletuk gini, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Bayangkan sahabat ini mungkin yang seperti kita bayangkan nasi lengkap sama segala macam, mungkin satu porsi bisa 50.000. Kalau mau dapat satu masjid 1.000 orang, banyak banget misalnya per harinya. Maka Nabi bilang, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala buka puasa itu pada siapapun yang memberikan walaupun sebutir kurma, walaupun seteguk air, walaupun susu yang dicampur dengan air. Kalau susu pun tidak bisa sempurna, dicampur air supaya dia bisa jadi 2 gelas, tetap dapat. Gitu kan? Nah itu pahala yang luar biasa yang harusnya jangan disia-siakan. Jadi programin dari sekarang. Kami di yayasan buat program itu. Kita bukain di menjelang Ramadan itu kita bukain kurma yang per 10 dus. Siapa saja yang mau sebarin silakan. Gitu kan? Tinggal hubungi yayasan, nanti bisa dapat harga khusus lalu disebarin. Mau sebarin sendiri boleh atau yayasan yang bagikan untuk meraih pahala. Sebagaimana juga tadi saya bilang kita juga buka peluang di Ramadan untuk buka puasakan orang di Mekah ya untuk meraih pahala lebih besar. Nah ini diantaranya pelipat gandaan pahala dengan meraih pahala puasa orang lain gitu ya. Bisa juga dengan kita tambah program seperti membagi-bagikan Al-Quran ya, walaupun sekarang sudah banyak orang pakai aplikasi di handphone ya. Kalau ibu misalnya punya dapat aplikasi Quran yang bagus, misalnya ibu lalu kirim ke grup, ini aplikasi Quran bagus nih, mungkin ada yang pakai misalnya. Atau kalau tidak kita beli fisik mushafnya. Ya, ada mushaf kecil, kita bagi ke pesantren, bagi ke rumah tahfidz misalnya. Itu juga salah satu program pelipat gandaan pahala karena mereka menghafal dan membaca dari situ, gitu kan? Atau misalnya kita masuk ke masjid, kita pasangin AC atau kita serviskan AC-nya, mungkin kita laundry karpetnya, kasih wangi-wangian gitu kan. Kita mungkin bisa juga mengirimkan makanan bukan cuma buka puasa, mungkin bagi orang yang tarawih, kita bagi-bagikan minuman ya. Contoh air putih dan segala macam itu ya. Itu termasuk hal yang luar biasa gitu. Nah ini contoh-contohnya. Yang ke-12 peningkatan kualitas ya ibadah seorang muslim. Ini juga tadi sudah kita singgung sedikit ya. Tapi di antara programnya itu adalah kualitas ibadah secara khusus ya. Karena kita mau nggak mau harus puasa di saat itu. Berarti kualitas ibadah puasa kita meningkat secara otomatis. Kalau Senin Kamis kan masih pilihan, ayam urib masih. Tapi kalau Ramadan nggak bisa. Ibu kalau nggak ada udzur haram dosa kalau tinggalin puasa Ramadan. Termasuk dosa besar gitu ya. Kalau sengaja tanpa udzur. Punya udzur pun misalnya sakit, haid, ya, itu tetap dibayar di hari lain. Karena wajibnya puasa Ramadan itu. Nah ini berarti ada peningkatan kualitas ibadah dari sisi puasa. Begitu juga dengan sholat. Ya. Karena ada motivasi untuk menjaga sholat di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga iya. Tapi Ramadan orang umumnya menjaga sholatnya. Terutama masuk dalamnya bukan lagi sholat wajib, sholat sunnah pun seperti sholat tarawih ya itu. Karena kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan sholat maka diampuni dosa karena keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni dosa-dosanya yang lalu kan gitu. Nah tarawih ini ibu-ibu sekalian sama ya. Tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama. Sama semua. Cuma kalau Ramadan namanya tarawih. Tarawih artinya santai. Kenapa? Karena khusus Ramadan dimudahkan oleh Allah SWT sholat malam tidak harus di tengah malam. Habis sholat ba'diyah isya sudah bisa kita sholat tarawih. Dan ini minimal kalau orang yang tidak sholat selama setahun ya 11 bulan sholat tahajud. Maka minimal dalam buku amalnya nanti ada tercatat tarawih. Gitu kan? Karena semua orang kerjakan dan mudah. Dia tidak mengantuk, habis ba'di isya masih mudah orang kerjakan. Oleh karena itu ini perlu untuk dijaga ya, untuk dijaga.
Dan diusahakan kalau bisa sholat berjamaah. Ya, kalau ibu-ibu pun suaminya lagi ke masjid, pergi aja ke masjid dekat rumah, nggak apa-apa itu ya. Karena ada hadis yang berbunyi man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai. Jadi kalau ibu mau sholat 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat. Ibu mau sholat 23 rakaat, cari masjid 20 rakaat. Sebab ini sunnahnya untuk dapat keutamaan ini sampai imamnya selesai. Gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang sholat tarawih maksudnya bersama imam sampai ia selesai, imamnya selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Hadis ini riwayat An-Nasai. Di antara program juga peningkatan skill ibadah kita itu adalah i'tikaf, mengikat diri di masjid. I'tikaf itu ada minimalnya, Bu. Minimalnya itu ibu misalnya antara sholat dengan sholat, misalnya duhur ke asar, maghrib ke isya, itu sudah bisa dihitung i'tikaf. Kalau niatnya mengikat diri di masjid, maka namanya i'tikaf. Tapi yang Nabi SAW contohkan itu 20 terakhir Ramadan, terutama di akhir hidup beliau. Sebelum beliau meninggal dunia, jauh sebelumnya, itu biasanya beliau 10 hari terakhir. Tapi sebelum meninggal, tahun terakhir belum meninggal, beliau 20 hari berturut-turut. Ya, dari 20 Ramadan sampai, dari 20 Ramadan, dari 10 Ramadan sampai 30 gitu ya. Ya itu juga termasuk ya. Dan ini kita dianjurkan untuk lebih mengenal masjid ya, lebih supaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena itikaf ini betul-betul mengikat diri di masjid. Dan wanita pun boleh itikaf, cuma memang ada syarat-syaratnya ya. Kalau dia masih gadis, izin walinya, tidak boleh keluar kota, di masjid itu aman, tertutup ya, sehingga wanita itu kan bolak-balik kamar mandi, ya tidur di situ tidak tersingkap auratnya segala macam. Ada sebagian masjid memang menyiapkan itu ya, maka itu juga bagus. Di antaranya juga adalah membaca Al-Quran tadi. Ini juga termasuk peningkatan skill. Karena kita mau tidak mau otomatis kita akan belajar Al-Quran sebagaimana tadi keutamannya. Selain itu juga bisa sedekah. Dan sedekah di bulan Ramadan pahalanya lebih besar daripada di luar Ramadan. Ya. Karena sedekah di Ramadan itu lebih afdal daripada waktu-waktu yang lain. Ya. Bisa dengan sedekah secara umum, memberikan pakaian, makanan, apakah juga tadi membuka puasakan orang. Intinya itu semua peningkatan skill ibadah kita. Yang yang 13, bulan pengaturan waktu. Ini juga bagaimana kita diajar oleh Allah SWT melalui Ramadan ini kita bisa memanage waktu kita lebih rapi, gitu ya. Kapan kita ibadah, kapan kita aktivitas secara umum, itu Ramadan melatih kita untuk itu, ya. Bahkan kita lebih bisa memahami keberkahan waktu dengan Ramadan. Karena tidak terlalu banyak aktivitas yang berhubungan dengan dunia, ya. Dan Ramadan juga bukan bulan untuk bermalas-malasan. Justru pada saat kita sedang tidak makan, lagi puasa, itu justru sangat bagus ya. Pembakaran hasil makanan itu pun yang masih ada di perut kita atau tubuh kita itu maksimal. Maka itu juga sangat bagus untuk kita lakukan. Ini semua termasuk memanage sebenarnya, tapi lebih kepada memanage waktu. Jadi kita tidur kapan, kita ibadah kapan, semua termanage dengan rapi. Kemudian yang ke-14, bulan peredam syahwat. Karena di bulan Ramadan juga ini, otomatis kita dilatih untuk terbiasa meredam syahwat kita. Suami istri aja nggak boleh berhubungan biologis kalau di tengah hari Ramadan. Apalagi yang bukan suami istri, gitu kan. Berarti dilatih untuk terbiasa bisa mengontrol itu. Makan dan minum tadinya halal, ya. Untuk kita, tetapi di masa puasa kita kontrol, nggak boleh makan dulu. Ini kan berarti ada satu pendidikan yang Allah SWT berikan kepada kita untuk bisa meredam syahwat tersebut. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'ima fala yarfuth wala yajhal." Barang siapa di antara kalian yang tiba di pagi hari dalam kondisi berpuasa, maka jangan dia berkata jorok. Tidak boleh bertutur kata yang tidak baik. Itu juga pelatihan yang luar biasa. Dan tidak boleh dia bersikap bodoh. Ya. Maksudnya pelanggaran di sini ya. Fa in imru'un syatama wa qatal falyaqul inni shaim inni shaim. Kalau ada seseorang yang mengajaknya bertengkar, maka dia tinggal mengatakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ini berarti memang ada ya peredam syahwat dan hal-hal yang bisa membawa pada pelanggaran. Emosi pun kita disuruh untuk mengontrol. Dan ini adalah keutamaan yang ke-15. Bulan peredam emosi. Biasanya emosi itu ya sikap-sikap dan karakter terbentuk juga dari makanan Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi kalau orang misalnya ibu 2 hari puasa misalnya atau 3 hari puasa, bedakan karakter kita dan bawaan kita dengan kalau tadi sebelumnya kita nggak puasa, kita makan terus, itu ada pengaruhnya ya. Jadi kadang-kadang kalau ibu misalnya 2 hari puasa atau ayam lebih 3 hari puasa, terus tiba-tiba merasa kok saya lebih tenang ya, saya tidak lebih emosional, itu memang kena pengaruh makanan yang tidak banyak masuk. Itu pengaruhnya besar sekali. Sementara memang banyak penyebab penyakit-penyakit berat seperti stroke, ya, darah tinggi, itu kan emosi. Makanya waktu seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah wasiatkan saya, maksudnya supaya saya bisa bahagia, tentram hidup, gak punya masalah sama orang, la taghdab, jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, sampai 3 kali. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau emosi. Nah dalam hadis lain, la taghdab walakal jannah, jangan kau emosi maka bagimu surga. Yang ke-16, bulan kepedulian. Bagaimana kita dilatih bulan Ramadan peduli dengan orang. Karena dengan Ramadan kita jadi tahu kalau yang selama ini kita kaya selalu melimpah-limpah makanan dan minuman. Ramadan karena kita harus puasa sebulan, kita terlatih untuk merasakan bagaimana susahnya orang kalau lapar dan haus. Sebenarnya itu memunculkan kepedulian, ya. Oleh karena itu kalau di akhir Ramadan kita disuruh zakat fitrah sebelum sholat id, itu tujuannya. Kata Nabi SAW dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Abbas berkata, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, tuhratun lis-saimi minal lagwi wal rafathi, wa tu'matan lil masakin. Ya, untuk mensucikan orang yang puasa tadi dari perkara sia-sia, mungkin selama puasa ada hal yang salah dia lakukan atau perbuatan keji, dan sekaligus untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla salati fahiya zakatum makbulah. Siapa yang mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, maka dia zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang mengeluarkan zakat, niat zakat fitrahnya itu setelah sholat Id, maka itu hitung sedekah secara umum. Jadi ibu harus memberikan zakat fitrahnya jauh sebelum sholat Id, ya. Biasanya yang sosial banyak terima, ya. Akhir Ramadan sudah ibu keluarkan. Nah itu cara hitungnya zakat fitrah semua kena, termasuk janin kalau sudah 4 bulan di perut, ya, sudah bernyawa, itu juga ada zakat fitrahnya, ya. Orang sudah meninggal baru tidak ada, dan yang bertanggung jawab adalah kepala rumah tangga. Misalnya dia seorang laki-laki punya istri, punya 3 orang anak, lalu masih ada bayi juga di perut istrinya sudah 4 bulan, maka dia mengeluarkan zakat fitrah buat dia, istri, dan berarti 4 anaknya, 3 anak tadi sama 1 janinnya, dan itu dihitung kurang lebih 2,5 kilo. 2,5 kilo beras atau makanan pokok. Dan ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, ya. Yang ke-17, bulan pengaturan pola makan dan kesehatan. Mungkin kita bisa tutup dengan ini, ya. Jadi ini juga mengatur pola. Jadi kita sudah bisa mengatur pola yang baik, ya. Terutama mengatur makanan. Contoh misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi diriwayatkan oleh Abu Daud. Maaf, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Manusia senantiasa atau umatku senantiasa dalam keadaan baik, sehat, ya, selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi termasuk pengaturan pola hidup yang sehat. Jadi ibu kalau azan maghrib jangan tunda lagi, tetap langsung buka puasa, menyegerakan buka puasa. Dan sunnah Nabi SAW buka puasa dengan kurma dulu. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW berbuka puasa dengan rutab, kurma basah. Kalau tidak ada baru tamarat, kurma-kurma yang kering, ya. Kalau tidak ada baru beliau ambil hasawat minal ma' atau min ma', beberapa teguk dari air putih. Jadi walaupun kita haus banget, usahakan kunyah kurma dulu sedikit, ya. Kurma yang lembut, kita kunyah sedikit baru kita minum air, ya. Karena seperti itu urutannya dalam riwayat yang baru saya sebutkan tadi. Dan berdoa sebelum azan atau sementara buka puasa nanti baru, ya, setelah buka puasa baru berdoa. Dan jangan lupa doa kita selalu dengan tangan kanan dan baca bismillah saja. Baru kita buka puasa. Setelah kita minum air, ya, baru kita baca zahabadz dhama, telah hilang rasa haus di dahaga. Wabtalatil uruq, telah basah semua urat-urat, wa thabatal ajur insyaallah, dan tetaplah pahala itu, ya. Ini anjurannya para ulama dibaca justru setelah kita meneguk air, karena memang sesuai dengan makna daripada
Hadis tadi. Dan kata Nabi SAW, dan juga mereka umatku masih selalu dalam keadaan sehat selama mereka mengakhirkan sahur. Jadi ibu makan sahur setengah jam sebelum subuh gitu kan. Jadi kita justru makin dekat azan makin bagus karena akan membuat kita lebih tahan sampai buka puasa nanti. Walaupun sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, hadis tadi yang saya bilang inna malamalu bin niat, ya semua sesuai dengan niatnya. Kalau ibu misalnya sahur lalu ibu berpikir gitu ya dan ibu dalam hati tersirat, ya saya jam 11 sebentar lapar gak sih? Nanti jadi lapar benar karena dia niatnya sampai jam 11 gitu ya. Tapi kalau dia niatnya insya Allah saya akan bisa tahan sampai buka puasa. Sampai buka puasa pun berapa kali mungkin diantara kita rasakan. Saya sering rasakan. Cuma makan kurma 2-3 butir, minum air, sholat. Gak ada, sampai habis terawih karena baru makan. Oke-oke saja karena memang niatnya seperti itu. Karena memang niatnya seperti itu. Allahu a'lam. Kalau tadi hadis yang menyebutkan